Al-awwal, ya, amalan-amalan yang perlu kita lakukan ya untuk menangkal datangnya suatu musibah ini adalah yang pertama ad-du'a, berdoa. Amalan yang pertama agar musibah-musibah itu ya tidak hadir dalam kehidupan kita, berdoalah kepada Allah. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ambil yang akhirnya itu ya. Rabbana wala tuhammilna. Ya. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami. Kalau Rabbi, ya Allah ya Tuhanku. Ya, nun itu maknanya kami. Wala, waw itu berarti ya dan la itu berarti tidak. Tuhammil, hamil ya. Kalau mau memahami maknanya hamil. Jadi wanita yang hamil itu adalah wanita yang sedang memikul beban. Jadi lam adalah di sini la tuhammilna, jangan kau pikulkan kami. Ya. Ya Allah, jangan kau berikan kami beban. Mala taqata lana bih, yang di luar batas kemampuan kami. Jadi doa ini kalaupun musibah itu hadir dalam kehidupan kita, misalnya ya Bunda, ya Allah jangan musibah itu di luar kemampuan kami. Silahkan musibah itu misalnya hadir dalam kehidupan, tapi musibah itu mampu kami hadapi. Nah, inilah yang disebut dengan penangkal pertama, dengan berdoa. Nah, baik ya. Di antara doa agar terhindar dari bala dan kesulitan nih yang diajarkan baginda Rasulullah SAW bunyinya Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ini ya udah bisa baca ba'da sholat, silakan supaya ya kesulitan-kesulitan ya atau musibah itu. Nah, inilah yang pertama, hal atau amalan-amalan yang bisa menangkal musibah itu. Yang pertama adalah berdoa. Lalu yang kedua, amalan yang kedua adalah selalu memperbaharui ketakwaan kita. Memperbaharui ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawat iman dan takwa ini selalu dirawat. Sebab janji Allah dalam Al-Qur'an tadi ya. Perbaharui dengan mentajdid, dengan memperbaharui terus iman takwa kita. Bagaimana caranya kita memperbaharui iman dan takwa kita? Ya, dengan selalu menjaga, merapikan, mengontrol ibadah-ibadah kita. Baik itu ibadah yang mahdhoh maupun yang ghairu mahdhoh. Baik itu ibadah yang wajib maupun yang sunnah, perbaiki ibadah kita. Ya, tambah wawasan ilmu agama kita. Ya. Maka ini cara kita memperbaharui, memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi ya. Lalu yang ketiga, amalan yang bisa menangkal datangnya musibah itu adalah as-shadaqah, bersedekah. Ya. Begitu banyak dalil-dalil tentang sedekah ini kan, dan sering-sering dikupas ya. Sedekah kan di jalan Allah, Allah akan beli jannah dengan harga surga. Masa iya nggak mau gitu berimpak, nggak mau bersedekah? Mendingan dikasih atau tidak, begitu kan jawabannya. Kalau kita lihat terjemahnya, sebagian dari rezeki Allah impakkan, sebagian dari rezeki Allah sedekahkan. Kalau bahasa lampunya, masa iya nggak mau berimpak, bersedekah karena Allah sudah bagi. Nah itu. Jadi dengan bersedekah justru itulah yang menghalangi ya datang-datangnya musibah-musibah itu. Kan disebut penolak bala. Baik, lalu yang ar-rabi'u, yang keempat, amalan yang bisa menangkal datangnya suatu musibah itu, rabi' yang keempat adalah birrul walidain, berbakti kepada dua orang tua. Nah inilah ya orang yang selalu birrul walidain ya. Allah Subhanahu wa taala bahkan meletakkan berbakti kepada kedua orang tua itu setelah beribadah kepada Allah. Ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita supaya hanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
Sembah ibadahlah kalian dengan baik kepada Allah. Lalu poin yang kedua setelah baik hubunganmu dengan Allah, wabil walidaini ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, orang tua posisinya kedua, subhanallah. Ya. Hanya kan tadi berkaitannya poin yang ke berapa, yang ke birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Doa orang tua salah satu juga doa yang mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, lalu yang kelima, al-khamis. Yang kelima, amalan yang bisa menangkal suatu musibah yang kelima adalah al-istighfaruhu, yaitu beristighfar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azabnya. Ya, kapan ini peristiwanya? Ketika Rasulullah wa anta fihim, selagi anta, engkau wahai Muhammad masih ada. Jadi zaman Rasulullah masih hidup, begitu banyak ya yang namanya kemaksiatan, yang namanya dosa dilakukan, kemusyrikan oleh orang-orang kafir Quraisy, seakan-akan Allah ingin menurunkan azabnya, tetapi Allah tidak turunkan azabnya saat itu. Kenapa? Anta fihim, karena engkau wahai Muhammad masih ada. Jadi di zaman Rasulullah itu yang menangkal, yang mengrem agar azab Allah itu enggak turun, lantaran Rasulullah masih ada. Begitu. Kalau sekarang Rasulullah sudah enggak ada, apakah azab Allah akan turun? Apa yang bisa menangkal datangnya musibah-musibah ini? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Allah tidak akan memberikan suatu azab, menurunkan suatu musibah kepada suatu kampung, suatu negeri, ya, suatu desa, wahum yastaghfirun, kalau masih ada orang yang mau istighfar. Berarti orang yang istighfar ini yang meredam murkanya Allah. Ya, baik ya. Lalu yang terakhir, yang keenam, ya, amalan yang bisa menangkal datangnya suatu musibah itu yang keenam adalah silaturrahim. Ini ternyata bersilaturrahim. Ya. Yang bisa menangkal suatu musibah itu silaturrahim, jangan diputus.